Baik, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan belajar bersama. Hari ini saya diberikan satu tugas untuk menyampaikan Sabda Buddha, yaitu tentang Kosambhiya Sutta. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita belajar agama Buddha terus bertanya, ya, kitab suci agama Buddha itu yang lengkap itu seperti apa, ya. Jadi kitab sucinya agama Buddha itu banyak, ya. Jadi salah satunya pada hari ini kita akan membahas tentang Kosambhiya Sutta. Setiap sabda Buddha yang disampaikan ini nama yang diambil biasanya adalah nama tokoh atau nama tempat. Setiap sabda yang diulang ini karena berdasarkan kejadian yang membutuhkan penjelasan. Ya, maka dalam pembahasan ini berkaitan tentang Kosambhiya Sutta. Kosambhiya Sutta ini adalah nama tempat Bapak Ibu. Kosambhiya Sutta adalah nama tempat, ya, nama tempat. Jadi kita belajar pertama, Kosambhiya Sutta ini merupakan sutta Majjhima Nikaya, di dalam Majjhima Nikaya. Terus waganya itu adalah Culayamaka dan sutta yang ke-48. Nah, jadi di sini dijelaskan tentang tempatnya, itu adalah tempatnya di Kosambhi, ya. Ini Kosambhi di India, bukan Kosambhi di Indonesia, ya. Yaitu di Taman Gosita, ya. Sutta ini disampaikan oleh Sang Buddha berdasarkan, ya, dikarenakan terdapat para biku di Kosambhi yang bertengkar, bercekcok, berselisih, saling menusuk satu sama lain dengan pedang ucapan. Mereka tidak dapat saling meyakinkan atau diyakinkan oleh yang lain. Mereka juga tidak dapat saling membujuk atau dibujuk oleh yang lain. Jadi sutta ini adalah berkaitan tentang adanya biku yang melakukan atau bertindak yang tidak baik dalam hal ini melalui ucapannya, ya, berselisih, bercekcok. Ketika kita belajar sutta ini, saya harap Bapak Ibu memiliki satu kesimpulan. Ketika kita memahami, kok ternyata zaman Buddha para bikunya juga saling bercekcok, ya. Bikunya kok saling bertengkar, ya. Karena, ya, seorang biku adalah mereka yang berlatih. Jadi setiap umat Buddha yang belajar sutta yang berkaitan dengan biku, ya, persepsi untuk menghakimi, untuk menyalahkan ini dibuang dulu, ya. Nah, ini dibuat cermin buat kita masing-masing. Oh, ternyata kenapa ada perselisihan? Kalau ada perselisihan, Sang Buddha menyampaikan caranya, ini adalah tugas kita untuk bercermin ke dalam diri sendiri, untuk merefleksikan ke diri sendiri. Apa yang harus kita latih, apa yang harus kita perjuangkan, ya. Jadi di latar belakang ini adalah berkaitan dengan percekcokan antar biku. Kemudian ada seorang biku yang melaporkan kepada Sang Buddha, melaporkan bahwa di Kosambhi ada para biku yang berselisih paham, bercekcok, sehingga Buddha itu memanggil
para biku tersebut dan Buddha menyampaikan sabdanya. Di dalam Kosambia Sutta ini Buddha menyampaikan tentang 6 formula untuk kerukunan setiap manusia. Ya, ada 6 formula kerukunan untuk setiap manusia. Pertama, Sang Buddha itu menyampaikan tentang cinta kasih melalui pikiran. Jadi untuk menunjang yang namanya kerukunan, setiap manusia itu harus memelihara cinta kasihnya melalui pikiran. Bagaimana memelihara cinta kasih melalui pikiran? Selain di sini, Sang Buddha juga pernah menekankan di dalam Jalan Mulia berunsur 8. Di situ ada daya upaya benar. Daya upaya benar ini salah satunya daya upaya kita memunculkan pikiran baik yang belum muncul, kita segera munculkan. Dan kita menekan pikiran buruk yang akan muncul, jangan sampai muncul. Maka kita dengan cara ini kita mampu memelihara cinta kasih melalui pikiran. Karena pikiran manusia itu cepat bergeraknya, sulit dilihat, maka hendaknya kita menjaga atau memelihara cinta kasih melalui pikiran. Maka setiap umat Buddha itu selalu diajarkan untuk bermeditasi. Bermeditasi metta bhavana. Seperti tadi Bapak Ibu, sebelum sesi ini dimulai, Bapak Ibu melakukan meditasi metta bhavana, mengembangkan cinta kasih. Jadi melalui pikirannya ini sudah diarahkan, dikembangkan untuk memunculkan pikiran-pikiran baik. Semoga aku berbahagia, sahabatku berbahagia. Ini salah satu cara kita menjaga cinta kasih melalui pikiran. Karena pikiran di dalam Buddhis itu diibaratkan seperti seekor kera yang loncat ke sana, loncat kemari, sulit untuk diam. Pikiran kita itu seperti itu. Contoh kita hari ini di sini, belum sepenuhnya kita mindfulness, pikiran kita itu di sini. Pikiran kita kadang sudah ada di luar. Pikiran kita kadang sudah ada di meja makan. Pikiran kita mungkin saat ini sedang berada di luar negeri, bisa jadi. Maka di dalam agama Buddha itu, Buddha pernah mengatakan di dalam Dhammapada syair yang pertama, Buddha menyampaikan mano pubagama dhamma, mano seta, mano maya. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk dari segala sesuatu. Kalau kita mampu menjaga pikiran, dikatakan pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pelopor, maka tindakan dan ucapan akan selaras kalau pikiran kita bagus. Kalau pikiran kita itu berkembangnya cinta kasih. Nah, jadi segala sesuatu itu berdasarkan diawali oleh pikiran. Kemudian formula kedua, Sang Buddha itu menyampaikan tentang pentingnya kita memelihara cinta kasih melalui ucapan. Terkadang kita berucap sekedar berucap tanpa melihat manfaatnya, tanpa melihat kerugiannya kalau kata-kata yang tidak disaring terlebih dahulu kita ucapkan. Contoh, kita berucap tujuan kita bercanda, tapi seseorang yang menerima, mendengar ucapan itu menganggapnya itu serius, itu sesuatu yang menyakitkan. Ucapan itu seperti pedang yang bisa melukai. Kalau orang atau kita mendapatkan ucapan yang bagus, yang sifatnya memuji, yang sifatnya itu adalah menghibur kita, kita itu akan merasa gembira, riang, baru dari ucapan. Kenapa dikatakan pedang?
bisa melukai. Gara-gara ucapan juga bisa orang sakit hati. Ya. Dikatakan jelek, dikatakan kurang pinter, ya. Orang bisa sakit hati, orang bisa marah. Maka formula yang kedua itu Sang Buddha menekankan pentingnya kita memelihara cinta kasih melalui ucapan. Maka Sang Buddha pernah bersabda, ketika kita sendiri yang dijaga adalah pikiran, ketika bersama orang banyak yang dijaga adalah ucapan. Kenapa demikian? Kalau kita tidak menjaga ucapan, asal berbicara, asal berucap, apakah setiap orang itu mampu menerima atau tidak? Kalau tidak mampu menerima, orang itu akan marah kepada kita. Ini dari ucapan. Maka budaya di Indonesia itu diajarkan untuk sopan santun, memanggil orang yang lebih tua itu dengan bahasa yang bagus, bahasa yang sopan, ya, itu dari ucapan. Kemudian yang ketiga, Sang Buddha memberikan formula adalah cinta kasih melalui tindakan. Cinta kasih melalui tindakan ini banyak sekali yang sudah dilakukan aksi kita sebagai umat Buddha. Contoh tadi ketika di depan ada praktek melepas, ya, fangsen. Ini adalah salah satu menjaga cinta kasih melalui tindakan. Tindakan-tindakan kita itu dijaga, tindakan-tindakan kita jangan sampai merugikan orang lain. Jadi 3 pintu karma itu perlu dijaga, baik itu pikiran, ucapan, dan tindakan. 3 pintu karma, karena perbuatan, ya, ucapan, pikiran itu kalau tidak dijaga, maka dampaknya juga akan ada pada diri kita dan dampaknya kepada orang lain yang merasa dirugikan. Kemudian Sang Buddha yang keempat menyampaikan tentang membagi hasil perolehan. Karena diceritakan di dalam Kosambiya Sutta terjadi percekcokan, perselisihan paham. Kenapa formula yang keempat ini dikatakan membagi hasil perolehan? Jadi di Kosambi itu terdapat beberapa biku, dianjurkan oleh Sang Buddha bahwa ketika menerima persembahan, entah itu makanan dan kebutuhan lain-lain, itu digunakan bersama-sama oleh sekelompok biku tersebut, sehingga tidak terjadi perselisihan, tidak terjadi percekcokan. Karena terkadang kenapa percekcokan terjadi? Karena bagi hasilnya itu tidak pas, tidak sama, ya, bisa terjadi. Ya. Kebetulan di sutta ini yang menjadi objeknya adalah para biku. Nah, di sini adalah bagaimana kita semua inilah yang harus merefleksikan. Kadang kalau Bapak Ibu punya anak kecil, punya anak yang banyak, ya. Kalau Bapak Ibu memberikan segala sesuatunya itu tidak pas, tidak sama, tidak adil, tidak rata, mungkin anak-anaknya bisa berantem. Kokonya dikasih uang jajan 10.000, kok adiknya dikasih jajan 5.000. Karena nggak sama bisa berantem. Sangat benar sekali bahwa Sang Buddha menyampaikan tentang pembagian perolehan itu yang sama, sehingga percekcokan itu dapat diatasi, minimal tidak akan muncul setiap saat. Ini salah satu formula untuk menunjang kerukunan. Kemudian yang kelima adalah memiliki sila yang baik. Sila yang baik adalah sangat benar sekali dapat menunjang yang namanya keharmonisan. Orang yang berantem, orang yang suka ribut karena moralitasnya tidak benar, tidak dijaga. Secara ucapan, pikiran dan tindakannya tidak pernah dikendalikan, tidak pernah dijaga, ya. Maka
ya percekcokan akan terjadi. Berucap sembarangan, tidak pernah dipikirkan kalau ucapan ini membawa efek yang tidak baik. Tindakannya dilakukan sembarangan sehingga merugikan orang lain, terjadi perselisihan, tidak ada rasa harmonis dan lain-lain. Ini tentang sila. Nah, banyak orang yang takut kalau melatih sila, ya, umat Buddha perumah tangga menjalankan 5 sila. Takut yang biasanya masih suka makan daging, yang suka ngomong-ngomong, ya, ngomongin orang gitu ya. Wah, nanti kalau saya sudah menjalankan 5 sila, saya sudah nggak bisa ngomongin orang lagi, nggak bisa makan daging lagi. Nah, justru sila ini adalah sebagai pagar Bapak Ibu. Pagar ini bukan berarti Bapak Ibu atau kita sebagai umat Buddha tidak bisa bebas kemana-mana. Pagar ini tujuannya untuk mencegah tindakan yang tidak bagus tidak bisa masuk, ya. Sama halnya memagari diri kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak bagus. Maka sila ini sangat penting dijaga. Kemudian yang terakhir adalah pandangan luhur. Pandangan luhur atau memiliki pandangan yang benar. Pandangan benar di dalam Jalan Mulia Berunsur 8 diletakkan yang paling pertama. Karena pandangan benar ini sangat penting sekali mempengaruhi yang lainnya. Setiap orang yang memiliki pandangan benar di sini bukan pandangan matanya yang bagus, tidak. Bukan berarti seperti itu. Tetapi mereka yang memiliki pandangan adanya keyakinan tentang hukum sebab akibat, pandangan tentang 4 kebenaran mulia, ya. Ini adalah formula dari kerukunan tersebut. Di antara ke-6 formula tersebut dikatakan pandangan mulia inilah yang tertinggi. Dan apakah pandangan mulia dan membebaskan tersebut yang menentukan seseorang yang mempraktikkan sesuai pandangan itu menuju kehancuran total atau penderitaan. Nah, Sang Buddha juga menyampaikan kepada kita tentang pandangan tersebut. Pertama itu merenungkan. Para biku di sini dianjurkan untuk merenungkan, adakah gangguan apapun yang belum ditinggalkan dalam diriku yang dapat mengganggu pikiranku sehingga aku tidak dapat mengetahui atau melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Karena melihat segala sesuatu sebagaimana adanya ini cukup sulit atau tidak mudah. Melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Kadang kita melihat jasmani kita, ketika sudah berubah kita tidak mau terima. Padahal kita dituntut melihat segala sesuatu itu sebagaimana adanya. Adanya seperti itu diterima sebagai mana adanya. Kita sering sekali melihat segala sesuatu itu bukan sebagaimana adanya tetapi ada apanya, ya. Kalau sebagaimana adanya adalah bisa menerima yang disukai atau tidak disukai, dilihat atau diterima sebagaimana adanya. Entah itu perubahan, entah itu segala sesuatu, kita merenungkan hal itu. Ketika merenungkan tersebut, maka muncullah pikiran. Jika seorang biku terganggu oleh nafsu indera, maka pikirannya pun juga terganggu. Kenapa dikatakan kalau kita terganggu oleh nafsu indera, pikiran kita terganggu? Seperti tadi di awal saya katakan, di dalam Dhammapada yang pertama dikatakan bahwa pikiran adalah penentu, pembentuk maupun pelopor.
Kalau nafsu indra kita ini ya, ada mata, ada telinga, ada hidung, ya, ada kulit ya. Ini kalau kita tidak mampu mengendalikan, menjaga, maka pikiran pun juga terganggu. Indra kita, mata kita, tugasnya kalau tadi dikatakan melihat sebagaimana adanya, mata ini adalah tugasnya hanya untuk melihat. Tetapi karena kita belum bisa melihat sebagaimana adanya, pengennya mencari ada apanya, maka tugas mata ini digunakan untuk melihat segala sesuatu yang indah-indah saja, yang bagus-bagus saja, nggak mau melihat segala sesuatu yang buruk-buruk. Padahal kalau kita kembalikan pada tugas indera mata hanya untuk melihat, tetapi kenapa kita melihatnya sukanya yang bagus-bagus? Ya, melihatnya itu pemandangan taman yang indah, nggak mau melihat sampah. Padahal saat itu kita sedang berada di depan kita itu adalah sampah. Maka ketika indera kita terganggu, pikiran pun juga akan terganggu. Itu baru mata, Bapak Ibu. Belum telinga. Tugas telinga apa? Telinga itu tugasnya hanya untuk mendengar. Tapi kita mendengarnya itu milih-milih. Saya sukanya dengerin musik dangdut ya. Apalagi sekarang yang lagi tren tuh Via Valen. Kalau nggak Via Valen nggak mau ya. Saya itu pengennya mendengar itu setiap hari itu pujian, kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus, kata-kata yang bijak. Nggak mau kalau saya setiap pagi itu mendapatkan atau mendengar omelan, caci maki, kritik. Kita kembalikan tugas telinga hanya untuk mendengar. Maka kalau indera kita terganggu, maka pikiran pun juga terganggu. Ini telinga, belum hidung ya. Hidung tugasnya hanya untuk membau ya. Pengennya mencium aroma yang enak-enak ya, parfum ya. Nggak mau mencium aroma yang tidak sedap. Kalau toh mencium aroma yang tidak sedap, kita menutup hidung kita ya. Identiknya seperti itu. Padahal itu adalah sifat orang yang pelit. Kenapa orang pelit? Karena aroma yang tidak bagus sudah masuk, nggak boleh keluar, nggak boleh bagi-bagi sama temennya ya. Itu padahal tugas hidung hanya untuk membau. Maka kalau indera kita terganggu, pikiran pun juga terganggu. Belum kulit juga pengennya itu merasa sentuhan-sentuhan yang halus, pengennya mendapatkan udara yang sejuk di ruang ini. Kalau mungkin ruangan ini panas, kita merasa gelisah, pikirannya terganggu, pengennya cepat-cepat pulang. Nah, inilah kalau indera kita terganggu, maka pikiran terganggu. Kemudian kalau seorang biku terganggu oleh permusuhan, maka pikiran pun juga terganggu. Terganggu oleh kelambanan, pikiran pun juga terganggu. Terganggu oleh kegelisahan dan penyesalan, maka juga pikiran terganggu. Contoh kalau terganggu oleh penyesalan, kegelisahan, biasanya kegelisahan, penyesalan itu muncul saat kita berada di zona yang nyaman. Contoh saat meditasi. Saat meditasi itu pikiran itu sering mengembara kemana-mana, sehingga memikirkan masa lalu, teringat masa lalu yang menyedihkan, masa lalu yang pernah membuat kita putus asa. Disitulah ketika pikiran itu mengembara ke belakang, memikirkan masa lalu, maka pikiran pun juga terganggu. Ingat masa lalu. Ketika ingat masa lalu, kalau masa lalu itu menyedihkan, maka timbul penyesalan. Atau kita memikirkan masa depan, timbullah harapan. Ya, kalau harapan itu bisa tercapai, kalau tidak
pikiran pun juga terganggu. Kemudian keraguan-raguan juga menyebabkan pikiran juga terganggu, hingga percekcokan, pikiran pun juga terganggu. Maka sangat benar sekali Sang Buddha menyampaikan, untuk menata pikiran yang bagus, yang benar, maka semuanya akan indah. Ucapan pun juga akan indah, tindakan akan indah. Segala sesuatu yang kita lakukan akan berdampak kebahagiaan bagi kita dan orang lain. Kemudian ketika merenungkan tentang gangguan-gangguan yang ada di dalam dirinya, ia memahami sebagai berikut: tidak ada gangguan yang belum ditinggalkan dalam diriku yang dapat mengganggu pikiranku, sehingga aku tidak dapat mengetahui atau melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Pikiranku siap untuk menembus kebenaran-kebenaran. Dengan merenungkan seperti itu, kita merenungkan bahwa diri kita belum bisa atau belum berada pada titik mampu memahami. Kita bisa merenungkan bahwa kita siap untuk belajar, untuk berlatih menata pikiran kita, sehingga tidak ada gangguan dari panca indera, tidak ada gangguan dari keraguan-raguan, tidak ada gangguan dari kelambanan, sehingga pikiran itu ditata sehingga siap untuk menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Kemudian yang kedua, yaitu merenungkan ketika aku mengejar, mengembangkan dan melatih pandangan ini, apakah aku dapat memperoleh ketenangan internal? Apakah aku secara pribadi memperoleh kepadaman? Sama halnya kalau kita setiap hari atau setiap minggu pergi ke wihara belajar, bermeditasi, belajar membahas sabda Buddha, kita merenungkan, apakah kalau saya mengejar, mengembangkan, melatih apa yang Sang Buddha sampaikan, apakah mampu membuat diri kita tenang atau tidak? Maka di dalam agama Buddha itu Sang Buddha tidak menyuruh kita untuk yakin 100% bahwa kamu harus yakin dengan ajaran saya, tidak. Tetapi Sang Buddha itu memberikan kebebasan untuk kita untuk meyakini setiap sabdanya. Maka kita di sini ketika sering belajar, membaca, mendengar, merenungkan, apakah yang sudah saya pelajari dari dulu sampai sekarang ini mampu membuat diriku bisa tenang atau tidak? Kalau selama ini belum tenang, berarti ada yang salah. Mana yang salah dicari. Kalau setiap belajar, membaca, merenungkan belum bisa tenang, mungkin ada yang salah di dalam diri kita. Mendengarnya hanya sebatas mendengar, mendengarnya sebatas antusias, ya. Karena mendengar itu adalah sesuatu yang membutuhkan perhatian yang khusus. Banyak orang bisa mendengar, ya, karena pengen membuat orang yang berbicara merasa senang. Contoh ketika kita diajak curhat, ya, diajak curhat sama teman, atau bapak ibu diajak curhat sama anaknya, putra putrinya, bapak ibu yang penting manggut-manggut aja. Entah itu ditanya, bapak tahu solusinya? Enggak tahu. Ya, karena hanya sebatas mendengar, tidak bisa merenungkan. Nah, ini tugas kita ketika kita belajar merenungkan. Apa yang sudah saya lakukan selama ini, apakah yang bermanfaat bagi orang lain itu lebih banyak atau lebih sedikit? Atau selama kehidupan saya ini yang saya lakukan itu banyak merugikan orang lain? Tujuan merenung itu seperti itu Bapak Ibu. Sama halnya kalau kita memiliki satu gelas air yang begitu kotor, merenung itu sama halnya kita diam. Kalau air yang kotor itu didiamkan, maka ya air itu semakin lama semakin jernih,
kotorannya akan mengendap sama pikiran kita. Kenapa kita harus merenung? Kenapa kita harus bermeditasi? Karena pikiran kita itu kalau setiap hari itu banyak tugas yang dijalankan, sama halnya seperti air yang di dalam gelas. Kotorannya itu kemana-mana. Harus butuh yang namanya merenung, bermeditasi, sehingga yang jernih itu akan ada, ya, kotorannya akan mengendap. Kalau pikiran kita ini ruwet seperti itu, kita berlatih bermeditasi, ketika pikiran jernih baru muncul ide cemerlang. Oh, ternyata kalau permasalahan seperti ini solusinya. Banyak orang yang ketika ribut, yang diambil keputusannya belum tentu keputusan yang bijak, keputusan yang baik. Ya, karena apa? Didasari oleh kemarahan, kebencian, sehingga keputusan yang diambil tidak bagus. Maka tujuan merenung adalah kita menciptakan pikiran kita tenang, kita damai. Kalau pikiran tenang dan damai, apa yang kita putuskan akan berdampak baik untuk diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah merenungkan, adakah pertapa atau brahmana lain di luar pengajaran Buddha yang memiliki pandangan seperti yang dimiliki seorang Buddha. Ketika kita merenungkan, guru para dewa dan manusia adalah Buddha. Selain itu tidak ada guru yang maha sempurna, sempurna pengetahuan dan tindak tanduknya. Jadi secara pengetahuan sempurna, perilakunya pun juga sempurna. Ketika kita merenungkan, bukan terus kita bangga, oh saya punya guru yang hebat, guru yang maha bijaksana, guru para dewa dan manusia, saya bangga, saya mengaguminya. Tidak hanya sebatas itu ketika merenungkan seperti itu. Buddha adalah seorang figur yang mampu memberi inspirasi bagi kita. Kalau Buddha itu kita melihat riwayatnya berangkat dari seorang manusia seperti kita yang mampu merealisasikan kebahagiaan tertinggi, kita pun juga sebagai manusia, kita juga pasti memiliki potensi untuk bangkit, membangkitkan, kalau dalam Mahayana itu bodhicitta, membangkitkan energi yang bagus, membangkitkan welas asih, cinta kasih, sehingga sama-sama manusia kita pun juga bisa mampu. Kenapa setiap di forum-forum tertentu yang diajarkan itu kebaikan, kenapa kita harus mengembangkan cinta kasih? Karena Bapak Ibu, bahwa antara kebaikan dan kejahatan itu, kenapa selalu kebaikan yang diajarkan? Kalau kejahatan tidak ada gurunya, tidak ada sekolahnya, setiap orang itu bisa melakukan kejahatan. Tapi kalau kebaikan, kenapa selalu diingatkan? Kadang kebaikan itu kadang-kadang lupa. Ya, lupa. Karena mudah kalau melakukan kejahatan. Maka selalu diingatkan dalam hal-hal tertentu. Ini tentang perenungan yang ketiga. Yang keempat, apakah aku memiliki karakter dari seorang yang berpandangan benar? Karakter apakah yang dimaksud seperti ini? Apabila melakukan suatu pelanggaran, segera mengadakan pengakuan, ya. Jadi kata kuncinya di sini, ketika kita melakukan pelanggaran, maka kita harus melakukan pengakuan di hadapan, kalau di sutta ini dikatakan di hadapan Sang Buddha atau kerabat sepengehidupan luhur, sebagaimana mereka yang memiliki kesempurnaan dalam pandangan. Maka di sini diceritakan seorang biku yang saat itu terjadi percekcokan, perselisihan, maka Sang Buddha pun juga dianjurkan kepada para biku itu untuk merenungkan, kalau kita memiliki kesalahan, segeralah melakukan pengakuan. Sampai kehidupan saat ini pun tradisi seorang biku seperti itu. Maka dalam momen tertentu, momen uposatha, para biku itu melakukan yang namanya apati.
Apati itu adalah pengakuan kesalahan dari yang junior kepada yang senior. Meminta maaf, mengaku salah, mohon bimbingan. Sama halnya juga kalau perumah tangga, di momen-momen tertentu mungkin perayaan-perayaan hari raya Waisak atau Imlek mungkin ya, menganjurkan anak-anaknya untuk bernamaskara, untuk melakukan pengakuan salah. Ya, sama halnya seperti itu. Ini salah satu penunjang keharmonisan, penunjang kerukunan. Kalau anak-anak tidak pernah diajarkan untuk mengaku salah ketika pernah melakukan tindakan yang tidak benar, ya, ini adalah salah satu yang bagus. Nah, inilah karakter yang harus direnungkan. Apakah kita sebagai manusia sudah memiliki karakter seperti orang yang berpandangan benar? Karena kalau mengaku, apalagi mengaku itu karena mengaku salah, kita itu sering malu. Nah, katanya kalau maling itu ngaku, penjara itu penuh, begitu ya. Kalau maling semua ngaku, penjara penuh. Tetapi di sini definisinya bukan seperti itu. Ketika kita melakukan tindakan dalam kaitannya di sini adalah disiplin moralitas, kita boleh melakukan pengakuan. Kalau dalam tradisi Mahayana ada yang namanya pertaubatan. Kemarin kalau Bapak Ibu merayakan Ulambana, di situ ada khotbah atau ajakan untuk melakukan pertobatan atau penyesalan yang pernah dilakukan baik dari pikiran, ucapan atau tindakan, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Itulah pengakuan. Ini sangat penting untuk menunjang keharmonisan. Yang berikutnya adalah apakah aku memiliki karakter? Di sini karakter dari seseorang yang berpandangan benar adalah memiliki perhatian kuat pada latihan moralitas. Di sini diberikan perumpamaan seperti halnya seekor sapi dengan anaknya yang baru lahir, sambil merumput sapi itu sambil mengawasi anaknya. Artinya apa Bapak Ibu? Kita sebagai umat Buddha yang berpegang pada sila, walaupun disibukkan dengan kondisi duniawi, ya, disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan acara, disibukkan dengan kegiatan apapun, tetap kita memiliki perhatian pada moralitas. Jangan, wah ini lagi acara happy-happy ya, silanya ditinggalkan dulu. Sekarang happy-happy ya, ngapain ngurusin agama ya, kita senang-senang dulu. Di sini karakter seorang yang berpandangan luhur, pandangan benar adalah memiliki perhatian yang kuat terhadap moralitas. Dimanapun keberadaannya, disibukkan dengan segala aktivitas apapun, masih ingat terhadap disiplin moralitasnya. Ini adalah perenungan yang kelima. Yang keenam, merenungkan apakah aku memiliki kekuatan ya dari seorang yang berpandangan benar. Kekuatan di sini adalah kekuatan menyimak, memperhatikan, menekuni dhamma. Ya, entah itu yang menyampaikan siapa, atau kita membaca sendiri, kita mampu menyimak dengan baik, mendengar, memperhatikan, sehingga mampu mempraktekkan apa yang kita simak, apa yang kita dengar dari sabda-sabda Sang Buddha. Kalau kehidupan Buddha diceritakan bahwa mendengar ajaran Buddha itu tidak sembarangan, seperti halnya kita mendengar omongan-omongan orang pada umumnya. Maka tradisi untuk mendengar dhamma sampai saat ini kita lakukan. Di zaman kehidupan Buddha, mendengar Sang Buddha menyampaikan dhamma itu diawali dengan memberikan penghormatan. Penghormatan di dalam agama Buddha itu ada
beberapa. Ada Anjali, ada Namaskara, ada Pradakshina. Jadi sebelum mendengarkan Dhamma diawali dengan bernamaskara, bersujud kepada Buddha. Setelah itu mendengarkan Dhamma. Setelah selesai kembali bersujud. Bahkan ada sampai saat ini masih ada. Saya pernah mengikuti retreat meditasi. Kebetulan yang membimbing adalah saya Dao ya dari Myanmar. Saat beliau Dhamma di sana itu para umatnya ya atau yang berlatih di komunitas tersebut dari awal sampai akhir itu tangan kita beranjali saat mendengarkan. Bentuk penghormatan terhadap ajaran, bukan bentuk penghormatan kepada yang menyampaikan, tidak. Minimal kalau tidak seperti itu, dalam konteks yang modern ini kita mengemasnya tidak mengabaikan esensinya. Artinya apa? Kita mampu menyimaknya walaupun itu disampaikan melalui dunia maya, disampaikan di gedung-gedung tertentu. Intinya adalah mampu menyimak, memperhatikan dan menekuni Dhamma yang telah disampaikan oleh Sang Buddha. Yang ketujuh yaitu merenungkan apakah aku memiliki kekuatan dari seorang yang berpandangan benar. Kekuatan yang ketujuh ini adalah memperoleh inspirasi dalam Dhamma. Dari kecil hingga sampai saat ini, setiap hari kita berkutat dalam ajaran Buddha. Karena orang tua kita Buddhis, tetangga kita Buddhis, teman kita Buddhis, yang dibicarakan setiap hari adalah kaitannya beragama Buddhis, beragama Buddha. Jadi setiap hari orang boleh ke wihara, tetapi kalau tidak mampu ya mengambil inspirasi dari Dhamma ya sama saja. Sang Buddha pernah memberikan perumpamaan, lebih baik kita mengerti satu bait atau satu kata Dhamma dan mempraktekkan itu lebih baik daripada kita menghafal beribu-ribu kalimat Dhamma tetapi tidak pernah kita mempraktekkan. Sama halnya seperti sendok sayur ya. Sendok sayur itu bisa masuk ke berbagai makanan, entah itu makanan yang mewah, yang mahal, yang enak, yang enggak enak. Sendok itu bisa masuk, tetapi sendok itu tidak bisa merasakan. Ya. Lebih baik kita mengerti sebait Dhamma, tapi kita bisa mempraktekkan. Artinya kita itu setiap datang ke wihara, setiap belajar Dhamma tentu mendapatkan inspirasinya. Contoh, saat di wihara, ternyata di wihara itu ceramahnya nggak asik, ceramahnya nggak menarik, dan ceramahnya itu lama. Wah, ini kayaknya nggak ada inspirasinya. Ini kalau kita melihat dari sudut pandang negatif. Kalau kita melihat sudut pandang negatif, saya beruntung karena penceramahnya monoton, tidak menarik, tidak lucu dan lain-lain. Disitulah saya bisa belajar bersabar. Ya, bersabar karena bersabar dengan capek, bersabar dengan kaki kesemutan, bersabar dengan cuaca yang tidak dingin ya. Nah, itu kalau kita bisa mengambil dari sudut positifnya. Artinya setiap momen di situ diulas Dhamma, tentu kita bisa mengambil inspirasinya. Inspirasi itu didapat ketika kita merenungkan apakah kita sudah menjalankan atau belum. Oh, ternyata belum. Contoh yang seperti tadi di awal saya katakan, dari panca indera kita maka pikiran pun juga akan terganggu. Kita sudahkah menjaga atau mampu melihat segala sesuatu itu sebagaimana adanya? Contoh tadi saya katakan mata. Apakah kita bisa bersifat ya netral menggunakan mata ini? Ternyata belum ya. Pengennya melihat yang bagus-bagus, yang indah-indah, ya nggak bagus nggak dilihat. Telinga kita
pengennya mendengar yang pujian-pujian, ya, kritikan nggak mau. Berarti kita belum bisa melihat sebagaimana adanya. Dengan kita mendengar, kita menyimak, kita merefleksikan, merenungkan, oh ternyata saya belum bisa. Berarti tugas saya adalah bagaimana bisa menjalankan itu semua. Nah, itulah inspirasi yang didapat dari kita belajar. Ya, inspirasi yang didapat kita belajar. Contoh kita dulu dari kecil, ya, sekolah. Mungkin kita menganggap wah pelajarannya seperti itu aja, ya. Saya rasa saya sekolah itu salah jurusan. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Suatu saat pada momen tertentu kita baru sadar, oh ternyata yang saya pelajari dulu, yang saya anggap itu tidak berguna, ternyata disinilah sangat berguna. Sama halnya kita belajar dhamma seperti ini. Di dalam agama Buddha yang diajarkan kok duka terus. Gimana saya mau bahagia? Kita menganggap bahwa pelajaran seperti itu tidak penting. Tapi suatu saat penting. Contoh pentingnya bagaimana? Karena di dalam agama Buddha kenapa diajarkan tentang duka? Karena segala kehidupan ini adalah proses perubahan. Kalau kita tidak bisa menerima perubahan, menderita. Ketika saat ini sehat, bahagia. Saat sakit, nggak bisa memahami, menderitanya sangat. Tapi kalau kita belajar, oh ternyata duka itu, sakit adalah duka, ya. Perubahan menjadi tua adalah duka. Kalau tidak bisa mempelajari, memahami, tidak muncul kata-kata oh pencerahan tadi, ya, maka penderitaannya sangat begitu luar biasa. Tapi kalau kita bisa oh mengerti, oh ternyata hukum perubahan ini seperti ini, menerima ini seperti ini. Saat sakit, ya, kita bisa menerima, oh memang jasmani ini sudah waktunya sakit. Jasmani ini waktunya menua, bisa memahami. Inilah inspirasi yang didapat dari kita belajar, inspirasi dari dhamma itu sendiri. Maka yang ketujuh yang direnungkan adalah inspirasi dari kita belajar dari ajaran Buddha tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berkaitan dengan latar belakang Kosambia Sutta ini dari percekcokan, ya, perselisihan, maka di dalam Anguttara Nikaya kelima halaman 198 itu dikatakan bahwa ucapan yang baik itu yang pertama adalah tepat waktu. Ucapan yang boleh diucapkan atau ucapan yang mengandung unsur baik adalah pertama tepat waktu. Nah, tepat waktu itu bagaimana? Memiliki waktu yang pas. Contoh, ada orang mabuk-mabukan di jalan. Karena kita beragama Buddha, tahu sila, kita ceramah di depan orang tersebut, ya, kita ditonjok, ya. Atau ada orang yang lagi asik-asik apa ya, pokoknya tempatnya tidak sesuai, kita membabarkan dhamma, ya tidak pas. Maka di dalam agama Buddha itu membabarkan dhamma juga ada aturan, Bapak Ibu. Ya, di dalam disiplin para biku ketika menyampaikan dhamma ada aturan. Setiap biku tidak diperkenankan membabarkan dhamma kepada orang yang memegang senjata. Ya, kan bahaya. Kalau nggak sesuai kita dibacok nanti, ya. Untuk di sini nggak ada bawa senjata. Para biku tidak diperkenankan menyampaikan dhamma kepada orang yang sedang berjalan, ya. Ada juga seperti itu. Ya repot juga. Sedang jalan kita ngomong tentang kebaikan. Orang itu padahal fokusnya sedang jalan, ya kita nggak disukai orang. Maka butuh yang namanya ketepatan waktu ketika kita berbicara. Yang kedua, berbicara itu mengandung unsur kebenaran. Sekarang kan lagi viral-viralnya berita hoak, ya. Berita yang enggak benar kita nyampaikan. Maka pepatah
di Indonesia itu sangat benar sekali. Kalau orang titip duit itu bisa berkurang, tapi kalau titip omongan bisa nambah. Ya, sama titip broadcast nambah-nambah juga. Nah, artinya apa? Kalau kita mau menyampaikan kabar, ya itu harus disaring dulu. Kalau yang baik ya disampaikan seperti itu aja, nggak usah ditambah-tambahin, ya. Apalagi yang buruk, yang berita nggak benar, biasanya suka ditambah-tambahin. Ya, sudah itu beritanya nggak bagus, ditambahin, dibumbuin yang nggak bagus, beritanya akhirnya jadi viral, beritanya sehingga jadi trending topik. Ya. Nah, itu tentang ucapan yang diucapkan harus ada unsur tentang kebenarannya. Kemudian ucapan benar itu ada unsur kelembutan juga, Bapak Ibu. Kelembutan ini bukan berarti orang yang berbicara ini pelan-pelan, menggunakan nada yang lembut, tidak hanya sebatas itu. Kalau lembutnya itu menyakitkan, ya juga tidak bagus. Lembut itu tidak hanya intonasinya, tetapi juga makna daripada kata yang diucapkan. Tidak mengandung unsur kebencian, unsur sara, unsur yang membuat orang lain tersinggung, orang lain tersakiti. Kemudian ucapan yang bagus itu juga harus mengandung unsur ada tujuan, apa yang ingin disampaikan. Orang ngomong itu ada endingnya, itu ada. Sama Bapak Ibu menjelaskan kepada anak-anak, ya banyak sekali. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak menjadi benar. Sama halnya guru ketika mengajar kepada para murid, ya tujuannya apa? Memberikan pembelajaran, memberikan edukasi supaya orang lain mengerti. Ada tujuannya. Kemudian yang terakhir, berbicara atau berucap yaitu mengandung unsur cinta kasih, ya. Kita bisa menyaring, menfilter setiap kata yang akan kita ucapkan. Menyaringnya dari mana? Ya dari pikiran kita, dari daya upaya yang benar tadi. Kalau daya upaya yang benar kita lakukan, maka pikiran-pikiran buruk yang akan muncul diendapkan, nggak boleh muncul, karena ada daya upaya. Pikiran yang baik yang belum muncul segera dimunculkan. Inilah yang akan membantu seseorang bisa mengatasi konflik, bisa masalah yang biasanya besar sekarang tidak ada atau dapat dikurangi. Sehingga tujuan daripada dibabarkan sutta dengan judul Kosambia Sutta ini, Sang Buddha menyampaikan dan berharap bahwa para biku yang berada di kota Kosambi tersebut tidak terjadi lagi yang namanya perselisihan. Selain formula tersebut, ada 6 formula yang disampaikan oleh Sang Buddha, maka hal ini pun juga sangat menunjang sekali bagaimana keharmonisan, kerukunan dapat kita junjung. Karena ucapan yang bagus akan membuat orang lain senang, bahagia. Bapak Ibu contoh di rumah, kalau Bapak Ibu tidak pernah memilih kata-kata yang bagus untuk diucapkan, pokoknya sembarangan, ya mungkin orang yang di rumah akan sakit hati, akan tersinggung. Maka di rumah itu punya sebutan masing-masing. Contoh ketika memanggil pasangan hidup, dipilih kata-kata yang bagus. Karena masih sayang ya dipanggil sayang, dipanggil cinta gitu ya, dipanggil ibu ya, yang bagus-bagus ya. Kalau sebaliknya di dalam satu keluarga manggilnya itu tidak pernah menggunakan kata-kata yang bagus, manggilnya seperti orang yang berada di hutan ya, manggil anaknya hui, manggil pasangan hidupnya bro gitu ya, ya tidak akan harmonis. Maka ucapan itu adalah dikatakan seperti pedang ya, bisa digunakan untuk kebaikan, bisa berbuah untuk keburukan.
Maka untuk menciptakan kebaikan itu pilihlah ucapan yang bagus. Ucapan yang bagus itu didasari oleh pikiran yang bagus. Pikiran yang bagus didasari apa? Ada usaha kita, ada daya upaya kita untuk memunculkan pikiran-pikiran yang baik ya. Jadi pada sesi hari ini mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu tentang Kosambia Sutta pada hari ini. Jadi kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan mungkin ada sesi tanya jawab atau bagaimana, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih, baik sekali Bante. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sambil ini ya. Kalau tadi saya sempat ngikutin Bante. Jadi sebenarnya kalau dengan perselisihan yang terjadi di Kosambia itu, sebenarnya kalau secara figur Buddha turun tangan langsung gitu, udah kalian jangan berantem gitu kan, bisa aja gitu ya. Tapi Buddha dengan bijaksananya langsung menunjukkan 6 dhamma penunjang kerukunan. Jadi dia nggak secara ini ya Bante ya, jadi secara sistematik menjelaskan ini supaya nanti bisa diikuti gitu ya. Kalau saya nangkepnya seperti itu ya, jadi nggak secara otoriter, bisa aja kan Buddhanya turun langsung, udah kalian ngapain sih ribut-ribut, pokoknya jangan ribut gitu kan, tapi nggak seperti itu ya. Saya nangkapnya seperti itu sih dari sini uraiannya, menarik sekali sebenarnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu dari yang tadi setelah diuraikan Bante. Kalau nggak ada saya nanya dulu. Bante, yang poin ke-6 ini pandangan luhur itu bisa dijelaskan nggak mengenai ini? Soalnya tadi saya kurang nangkep yang poin ke-6. Ya, jadi yang poin ke-6 ini yang Sang Buddha sampaikan tentang pandangan luhur, yaitu adalah perenungan-perenungan yang sampai ke-7 tadi ya. Mana tadi? Ya ini ada perenungannya. Jadi pandangan luhur salah satunya kita merenungkan apakah di dalam diri kita ini sudah bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya atau belum. Ada dikatakan juga apakah diri ini sudah memiliki karakter seseorang yang berpandangan luhur atau belum. Karakter tersebut adalah tentang menjaga moral, ada yang menjaga moralitas. Ini yang pertama, yang kedua tentang yang tadi saya sampaikan ada inspirasi dari Dhamma ya, itu salah satunya tentang kualitas atau pandangan luhur tersebut. Terus merenungkan apakah ada yang petapa atau brahmana lain dari pengajaran Buddha yang memiliki pandangan seperti Sang Buddha itu sendiri. Ada perenungan karakter dari seorang berpandangan benar, yaitu ketika mereka memiliki kesalahan, berani atau tidak kita mengakui. Ya, ini tradisi Buddha sampai saat ini para biku juga masih melakukannya. Kemudian yang kelima ya, memiliki perhatian yang kuat terhadap latihan moralitas ya. Yang keenam, karakternya adalah menyimak, memperhatikan dan menekuni Dhamma. Apakah kita sudah mampu ya? Jadi pandangan luhur itu disampaikan dalam Kosambia Sutta. Sang Buddha itu menekankan pada para siswa yang saat itu sedang bercekcok atau kepada semua para biku yang hadir untuk pergi ke hutan ya. Dikatakan dalam sutta, pergi ke hutan, menempati gubuk yang kosong dan merenungkan ketujuh hal tersebut. Nah, ya kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Bante. Ya, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ya, selamat siang Dok Bante. Saya mau menanyakan mengenai kata kelambanan Dok Bante. Karena
kan kita di dalam meditasi kan diajarkan supaya pikiran kita mengendap lamban gitu, maksudnya apa benar begitu? Gitu, Bante. Terima kasih. Cek tes. Ya di sini kelambanan bukan seperti di meditasi ya. Meditasi itu kelambanan di sini diartikan sebagai sesuatu yang tidak bagus ya. Kelambanan adalah cara berpikir kita yang lemot, yang kurang menangkap, malas gitu ya. Seperti itu kelambanan. Kalau dalam meditasi kan pikiran kita diarahkan untuk perhatian, sehingga ya pasti menjauhi yang namanya kelambanan. Jadi konotasinya, konteks dalam meditasi dan di pembahasan sutta ini sangat berbeda ya, kurang lebih seperti itu Romo ya, supaya membedakan aja ya. Terima kasih. Namo Buddhaya Bante. Tadi sempat Bante bahas tentang yang kalau pada saat biku, pada saat uposatha mungkin ada kayak semacam pengakuan yang mengakui kesalahan dan segala macam. Sorry ya Bante kalau saya kesannya jadi mix, karena kan kalau dalam agama Buddha kita tidak mengenal yang namanya ada kayak pengakuan dosa yang seperti Katolik gitu Bante. Nah jadi kalau untuk kita pengakuan dosa kita yang sebagai umat perumah tangga gimana Bante? Oke ya. Jadi konteksnya harus dibeneri dulu ya. Di sini pengakuan ya, pengakuan bukan berarti contoh kalau saya ambil bahasa yang umum ya, pengakuan dosa. Kalau kita sudah mengaku semuanya habis ya. Biasa orang berpikir seperti itu. Tapi dalam Buddhis tidak seperti itu. Kalau kita mengaku semuanya habis, banyak yang mengaku. Tapi di sini ketika kita mengakui atau bertobat, di sini artinya kita memunculkan yang sudah-sudah saya bertobat untuk tidak mengulanginya lagi. Yang dulu sudah dilakukan karmanya juga tetap berjalan. Maka filosofi di dalam Buddhis itu karma buruk dan karma baik itu diibaratkan seperti satu gelas yang berisi air kopi ya, kalau dituangin air putih, air jernih, pasti kopinya akan tertutupi oleh air yang jernih. Sama halnya kalau kita sudah melakukan karma, perbuatan buruk itu kita menyesali, kita tidak akan mengulanginya lagi, artinya kita memulai lembaran baru untuk melakukan perbuatan yang baik. Yang dulu-dulu itu akan tertutupi dengan perbuatan baik saat ini. Tertutupi bukan berarti hilang ya, bukan berarti hilang. Mengaku bukan berarti hilang, tetapi ada usaha kita untuk tidak mengulanginya lagi. Karmanya tetap berbuah. Saya akan lebih berikan contoh untuk lebih mudah. Contoh, ketika saudara punya uang 100.000, ada satu orang lagi juga punya uang 100.000, jalan-jalan nih, jalan-jalan, di jalan kecopetan ya, ini enggak mendoakan ya, kecopetan ya, kecopetan yang saudara kecopetan uang 10.000, yang satunya kecopetan 50.000, sama-sama kecopetan ya, sama-sama kehilangan, sama-sama berbuah karma buruknya. Kira-kira menderitanya antara Anda dan teman Anda, menderita yang mana? Kecopetan yang 10.000 atau kecopetan yang 50.000? Pasti yang menderitanya kecopetan yang 50.000. Sama, kalau kita sudah melakukan perbuatan buruk, kita bertobat, membuka lembaran baru untuk melakukan perbuatan baik, seperti itu. Karma buruknya tetap berbuah, tetapi karena diimbangi perbuatan baik, berbuahnya tidak semenderita orang yang tidak pernah melakukan perbuatan bajik ya. Seperti itu kurang lebih. Jadi konotasi mengaku atau bertobat itu bukan menghapus semua dosa ya, atau semua karma buruk, tetapi kita ada tekad, ada usaha untuk tidak mengulanginya lagi. Sama halnya seperti seorang biku ya. Tadi seperti setiap uposatha ada apati namanya, mengaku terhadap yang lebih senior
kesalahannya mohon bimbingan. Supaya apa? Supaya kedepannya lebih bagus, latihan kita tidak ada kesalahan. Tugas yang senior itu untuk memberi bimbingan, kalau salah mohon ditegur. Sama seperti umat rumah tangga, figurnya siapa senior? Adalah orang tua, adalah guru, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu yang dapat saya jawab. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oke. Nggak ada ya? Udah jelas semua kayaknya sih. Oke, kalau gitu karena udah jam 11 juga ya, mungkin kita akhiri saja sesi kelas Dharma pada hari ini. Oke. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Bante berkenan untuk meninggalkan ruangan auditorium.